Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Miti Grace Nurhakim Timomon. Di hari Minggu ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua mempersiapkan bagian pembacaannya dari Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Namun sebelumnya mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu Engkau boleh menjaga dan melindungi kami, mengawal setiap langkah juang kami dalam beraktivitas. Kini di hari perhentian ini, bersama kami mau mengawali langkah kami untuk memuliakan Tuhan dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak bersama mendengarkan firman-Mu untuk kesiapan hati kami. Melangkahkan kaki kami masuk dalam peribadahan. Maka kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini, kami boleh mengerti bahkan melakukannya dalam hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Pagi hari ini, bacaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29 akan dibacakan oleh rekan-rekan presbiter dari Maranatha Tanjung Selatan. Ya. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji, semua itu menjadi makanan. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Ibu bapak, saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, alangkah bersyukurnya bahwa dalam proses penciptaan secara khusus Allah memberi mandat kepada manusia. Berbeda dari ciptaan lainnya, manusia diberi mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi serta berkuasa. Dan tidak hanya di situ. Secara khusus pun Allah menentukan apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan oleh manusia. Manusia dalam proses penciptaan sangat dikhususkan oleh Allah. Nah, besar kemungkinan ibu bapak ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah yang mengkhususkan manusia dalam penciptaannya itu punya ekspektasi tersendiri. Ketika Ia memutuskan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, Allah kemungkinan hendak menghadirkan dirinya di tengah-tengah segala ciptaan. Dengan demikian, Allah sebenarnya hendak dikenali oleh ciptaannya dalam wujud manusia. Manusia diminta untuk mengelola segala sesuatu, menata, mengendalikan apa yang Tuhan ciptakan. Nah, begitu kira-kira cara Allah juga mengelola dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah dalam kehidupannya. Dengan harapan seperti ini, ibu bapak, bahwa ketika manusia diberi kewenangan untuk bertambah banyak, diberi kewenangan untuk mengelola lebih banyak daripada ciptaan lain,
harapannya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Keadaannya ideal. Allah berharap bahwa ketika manusia berhasil menaklukkan dan menguasai dunia, maka segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja. Tapi sayangnya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambaran atau ekspektasi yang ideal di mana segala sesuatunya berjalan lancar, mulus, baik-baik saja, itu menjadi semrawut. Mengapa? Karena manusia sudah dikuasai oleh nafsunya sendiri. Ketika segala sesuatunya menjadi semrawut, itu disebabkan oleh orang-orang atau manusia-manusia yang semakin banyak itu ternyata semakin sulit untuk diatur, bahkan tidak terkendali. Dan ketika segala yang dibutuhkan tidak tersedia sebanyak manusia, Ibu Bapak bisa lihat sekarang akibatnya seperti apa. Lahan-lahan yang sebenarnya menjadi tempat penyerapan, tempat menanam dan sebagainya justru dipakai oleh manusia untuk menjadi tempat tinggal. Keadaan ini membuat manusia seperti menjadikan dirinya adalah ilah, di mana dia mau segala sesuatunya itu berada dalam genggamannya. Kemajuan dan percepatan teknologi itu sebenarnya baik. Namun, ketika kita tidak terkendali, sepertinya keadaan kita seperti dibodoh-bodohi dengan adanya teknologi yang ada. Orang-orang mulai seperti tidak punya kendali atas dirinya. Gadget, handphone, smartphone dan sebagainya itu membuat manusia mati kutu bila barang-barang itu tidak ada. Bila teknologi itu hilang, mereka sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal mereka itu, barang-barang itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Allah padahal awalnya bermaksud supaya ketika manusia itu mampu menguasai, wibawa Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan ciptaan Tuhan itu sendiri. Kita direstui untuk menaklukkan dan menguasai bumi dengan wibawa ilahi, bukan dengan nafsu atau ambisi manusia. Nah, wibawa ilahi yang dimaksud ini adalah bahwa ketika kita bekerja dalam keteraturan, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam keteraturan. Karena itu, cara kerja kita juga harus teratur. Ketika kita diberi kuasa atas segala tumbuhan yang Tuhan ciptakan, maka sebenarnya ketika kita menebang pohon, begitu artinya kita harus menanam juga. Jangan hanya menghabiskan lalu tidak ada reboisasi di sana. Allah kita juga adalah Allah yang adil. Sehingga Dia meletakkan segala sesuatu dalam kondisi yang seimbang, sepadan. Saling menyeimbangkan. Karena itu kita juga harus memperhatikan keseimbangan dalam segala yang kita kerjakan. Jangan karena kita berasa masih muda, lalu kita lupa bahwa kita harus juga menjaga kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Allah kita juga Allah yang merancangkan segala sesuatu dengan baik. Dia arsitek yang artistik. Dia berkarya dengan hati dan perasaannya. Maka seyogyanya ketika kita adalah
wakil Allah di dunia, ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dengan tujuan menghadirkan Allah di dunia, maka kita pun harus bekerja dengan hati. Harus tulus, harus ikhlas, harus penuh pengabdian, harus bisa bertanggung jawab, dan harus punya kepekaan. Demikianlah ketika kita diciptakan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Pada dasarnya riwayat penciptaan bumi dan isinya tidak membuat kita menjadi orang-orang yang superior. Tetapi mau bilang bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Maka ibu bapak dan saya, mari ketika ada yang lebih, ketika kita menerima berkat Tuhan, maka harusnya kita bisa mengelolanya dalam bentuk tanggung jawab yang baik. Ketika hari ini kita dianugerahkan hari perhentian untuk bersama memuliakan Tuhan, berjumpa dengannya dalam peribadahan, maka setidaknya berkat ini harus kita pertanggungjawabkan dengan bersama memboyong keluarga memuliakan Tuhan dalam peribadahan. Maka selamat hari Minggu Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Setidaknya kami belajar bahwa kami ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menata segala sesuatu sehingga berkat yang kami miliki itu mampu kami pertanggungjawabkan dengan baik. Maka biarlah Tuhan firman ini menguatkan dan memampukan kami untuk melangkah sebagai orang-orang yang terus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, bertanggung jawab atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan ketika bersama dengan keluarga kami datang beribadah memuliakan Tuhan dalam persekutuan bergereja. Biarlah ketika kami boleh hadir dalam persekutuan yang bergereja, kami boleh bersama-sama mendapatkan pengajaran untuk hidup lebih baik ke depannya dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Ini doa kami Tuhan dalam kasih Yesus Kristus. Kami mohon tuntunan-Mu. Amin. Sampai jumpa di morning call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.